Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimanallah wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala, yang mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat hidayah, nikmatul hidayah, yaitu petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga Allah menggerakkan hati kita untuk bisa menghadiri Zoom ini, kegiatan yang bisa kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana doa Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mendatangkan kebaikan, ilmu yang bisa membuat seorang hamba semakin takut dengan Rabb-Nya, semakin berharap untuk berjumpa dengannya, semakin taat karena mengetahui agamanya melalui ilmu penunjang ini, memahami lebih dalam apa yang dicintainya, dan memahami agar menjauhi apa yang dibencinya. Itulah yang dianggap menjadi sebuah perhatian, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga yang menjadi perhatian kita, yaitu ilmu yang bermanfaat ini, bisa mendatangkan kemanfaatan fid dunya wal akhirah, di kehidupan kita saat ini di dunia dan kehidupan nanti esok hari, di mana kita akan berpisah dengan dunia ini dan akan berjumpa dengan negeri akhirat. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Sungguh apa yang menjadi perhatian kita adalah suatu hal yang membuat kita bahagia. Karena Allah mencintai perkara ini, yaitu mempelajari ilmu al-lughah al-arabiyah. Dengannya kita bisa mencari tahu apa saja yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dari sumber yang otentik dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhwati fillah rahimakumullah, di pertemuan hari ini, sore hari ini, kita akan membahas salah satu kaidah yang seringkali kita gunakan. Kaidah bahasa Arab yang namanya adalah ismul isyarah. Apa artinya ismul isyarah, Umar? Kata tunjuk. Ya, isyarah. Diambil dari bahasa Arab ya, kata isyarat itu ya. Artinya adalah kata tunjuk. Kata tunjuk di dalam bahasa Arab jumlahnya ada berapa, Ummahat? Yang kita pelajari baru berapa? 4. Iya,
Ada 4 ya. Totalnya ada berapa? Totalnya ada 4, ada 5, 6, 7 ya, 7 ya, kurang lebih ada 7, 8, ada 8. Totalnya isim isyarah itu ada 8. Yang kita pelajari baru 4. Terdiri dari mudzakkar dan muannats. Mudzakkar untuk berjenis kelamin laki-laki atau bersusunan laki-laki. Muannats berjenis kelamin perempuan atau bersusunan perempuan atau susunan muannats. Contoh ya untuk yang dekat. Mudzakkar untuk yang dekat berjenis kelamin laki-laki. Hadza hamidun. Apa artinya ummahat? Hadza hamidun. Ini Hamid. Ini hamid, sahih. Ya, mudzakkar untuk berjenis susunan mudzakkar, contohnya dzalika kitabun. Nah, artinya apa umahan? Itu buku. Itu buku. Ya, ini yang contoh isim isyarah mudzakkar, baik itu dekat ataupun jauh. Sekarang yang muannas, contoh yang muannas berjenis kelamin perempuan. Hadhihi Aminah. Apa artinya? Ini Aminah. Ini Aminah. Ya, ini untuk perempuan, jenis kelaminnya perempuan. Kalau untuk susunannya perempuan, contohnya tilka sayyaratun. Ya, artinya apa Umahat? Itu mobil. Itu mobil. Kita sudah tahu ya perbedaannya. Hadza hamid untuk mudzakkar, untuk muannasnya hadhihi aminah untuk jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ya. Untuk berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Lalu berikutnya susunan, ya. Susunan mudzakkar dzalika kitabun. Tidak ada ta marbuthahnya di akhir. Tilka sayyaratun muannats dengan susunan muannats karena ada ta marbuthahnya di akhir, artinya mobil, bukan mobil untuk perempuan tapi itu mobil dalam bentuk susunan muannats. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah, ya. Nah, sebelum kita beranjak kepada materi, ya, murajaah qabla ziyadah, murajaah dulu mengulang, ya, tugas yang kemarin di nomor 2 ya, di halaman 41, terjadi kesalahan di nomor 1, di nomor 8, dan di nomor 5. Ini sering terjadi kesalahannya. Kita katakan kalau yang betul alhamdulillah ya, banyak yang betul tapi ada yang salah. Nomor 1 ya, banyak yang menyebutkan zalika ummun. Yang betul apa ummahat? Tilka. Kenapa? Karena ibu perempuan. Iya, mentang-mentang ummun nggak pakai ta marbuthah, jadinya zalika ummun. Harus tahu juga artinya. Bukan ditinjau dari susunannya, tapi ditinjau dari apa jenis kelaminnya. Mana ada ibu-ibu itu adalah laki-laki, nggak ada. Ya, ya, kan bahaya nih, bahaya. Nanti masuk ke ranah liwat. Nah, dalam bahasa Arab. Liwat. Artinya suka sesama jenis ya, ibunya jadi laki-laki. Ini kan bahaya. Dzalika umun. Maka ini tidak tepat ya, kesalahan terjadi di nomor 1. Lalu nomor 5, ainun. Ditulis dzalika ainun. Yang sahih apa Ummahat?
Tilka. Tilka ainun. Lima ada. Kenapa? Karena anggota tubuh yang berpasangan. Anggota tubuh berpasangan. Ya, a'dha'ul jism. Ya, anggota tubuh ya yang berpasangan ya. Nomor 8 juga banyak kesalahan terjadi. Kidrun. Zalika kidrun. As-sahih yang betul apa, Umar? Tilka kidrun. Tilka kidrun. Kenapa disebut tilka kidrun? Karena Karena perkakas rumah tangga ya. Perabotan ya, rumah tangga gitu. ya, perkakas atau perabotan rumah tangga ya. Nah, itu bagian dari apa? Bagian dari muannas. Apakah semua perkakas itu muannas? Tidak juga. Ya, ada kata-kata khusus ya. Kosakata-kosakata yang dikhususkan itu ada. Ya, fahim tunna insyaallah Ummahat. Wahina insyaallah. Insyaallah. Ya. Toyib, bila demikian kita akan memulai kembali pembahasan di halaman masih 41 ya. Ummahat lihat di kitabnya. Di dalam kotak al-kalimatul jadidah. Ada kata-kata baru yang sudah kita bahas juga ya. Contohnya al-mumarridah. Al-mumarridatu. Apa artinya al-mumarridah? Perawat. Perawat. Ada al-muadzinu. Muazin. Muadzin. Nah, kalau al-mumarridah itu bisa perawat perempuan mumarridah atau al-mumarridun, perawat laki-laki ya. Apakah perawat itu harus perempuan semua? Tidak ya. Kalau di Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi, rumah sakit negeri semua diatur sesuai dengan gendernya. Kalau pasiennya perempuan, maka oleh siapa? Mumarridah ya. Kalau pasiennya maridatun, orang yang sakit itu adalah perempuan, maka perawatnya juga harus perempuan, dokternya juga harus perempuan, ya. Nah, ini cuman ada di negeri selain Kerajaan Arab Saudi yang bilang bahwa dokter kandungan itu laki-laki. Nah, di Arab nggak ada ya. Ya, kalau dokter kandungan itu pasti apa? Perempuan. Kecuali pasiennya laki-laki dokter kandungan. Baru dokternya laki-laki. Ada nggak pasien yang laki-laki dokter kandungan? Hah? Ada nggak, Umar? Ya, mungkin bukan dokter kandungan ya. Nggak ada yang jawab nih, bingung ya. Ya, mungkin bukan dokter kandungan ya, dokter apa namanya spesialisasi khusus gitu ya untuk menangani apa namanya laki-laki gitu ya. Nah, itu ada ya, memang ada, tapi bukan kandungan, melahirkan USG dan lain sebagainya gitu ya untuk apa janin, kelahiran janin ya itu bukan dokternya laki-laki tapi semua perempuan. Ya. Lalu berikutnya al-muadzin orang yang azan, orang yang memanggil aslinya tuh ya. Orang yang memanggil panggilan Allah ya. Al-hadiqatu apa al-hadiqatu? Kebun. Kebun. Kalau taman bagaimana? Taman itu bahasa Arabnya ada dua ya, bustan. Bustanun atau raudhatun. Ya. Kalau ada pohon-pohonnya gitu ya, itu bisa dikatakan hadiqah. Ada tempat bermainnya gitu ya. Seperti kalau Ummahat ke Jakarta di mana itu yang tempat bermainnya ada kebun-kebunnya. Nah, itu namanya hadiqah. Ya, banyak pepohonannya. Kalau hanya taman, bunga-bunga gitu ya, dan
tempat bermain anak-anak, tidak ada pepohonan, maka disebut dengan raudhah atau bustan. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ada an-naqatu. Apa an-naqah? Unta, betina. Unta, betina. Sahih. Ada al-battah, Bebek, bebek. Ada al-baydah. telur, Telur. Telur apa telur ya? Telur ayam. Telur. Iya, telur ya. Baydah. Tinggal baydah apa nih? Baydah dajajah atau baydah battah. Nah, ya, kalau baydah battah telur bebek jadinya. Gitu ya. Fahimtunna insyaallah? Fahimna Insyaallah. insyaallah. Ya, baik. Lalu berikutnya ada di dalam kotak berikutnya di bawah ya, ada asmaul isyarah lil qarib. Nah, ini sesuai yang ada di papan tulis ya. Artinya adalah isim isyarah untuk dekat. Ada hadza dan hadhihi. Hadza Muhammad, hadhihi Aminah. Ya. Ada asmaul isyarah lil ba'id untuk jauh. Dzalika Hamid, tilka Zainab. Ya, insyaallah ini mudah sekali. Ya, fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke pelajaran yang ke-8? Hal min soal. Silakan. Pelajaran ke-8 banyak sekali kalimat-kalimat yang bermunculan nantinya. Harus kuat pondasinya. Silakan yang mau bertanya. Maafi soal? maaf ya Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, Ana akan memberikan penjelasan sebelum masuk ke pelajaran ke-8. Ada kalimat seperti ini, Ummah, di pelajaran ke-8. Ada ar-rajulu tajirun. Hadza ar-rajulu tajirun. Ada yang tahu artinya? Ini adalah laki-laki. Ini adalah Pedagang laki-laki. Nah, ya. Jadi kalau mau mengartikan begini, Ummahat. Kata adalah itu setelah kata rojul ya. Yang diterjemahkan adalah rojulnya dulu baru hadza, baru adalah. Laki-laki ini adalah seorang apa? pedagang. 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 Cara mengartikan nih. Ya. Laki-laki ini adalah seorang pedagang. Ya. Gimana itu caranya kok bisa laki-laki ini seorang pedagang? Terjemahannya dari susunan. Nah, kita lihat. Ya, Anda akan jelaskan di sini ya. Yang mana mubtada, mana khobar. Ya. Ada yang tahu, Ummahat? Mubtada khobar. Ingat, mubtada itu wajib bermakrifah. Ya. Mubtadanya ar-rajul. Ar-rajul. Kabarnya Ar-rajulu mubtada. Hadzanya apa? mubtada ar-rajul. Mubtada Hadza rajulu mubtada tajirun pedagang. Tajirun pedagang. Khobarnya. Bari khobar. Iya. Tenang ya, kalau jawab itu harus tenang, Ummahat. Jangan tergesa-gesa ya. Itu betul hadza rajulu mubtada. Ya. Kan yang ditanyakan mubtada khobar bukan mubtada pedagang gitu ya. Ya. Maka khobarnya yang mana?
Tajirun. Tajirun. Ah, ya. Hadzal rajulu. Hadza isim ma'rifah kan. Kita sudah belajar kemarin. Ya, yang isim isyarah semua adalah bermakrifah. Nah, syarat menjadi mubtada harus bermakrifah. Ini udah. Nah, apakah cukup satu? Tidak juga kalau depannya hadza lalu ada alif lamnya lagi, namanya mubtada juga. Begitu. Jadi mubtadanya ada dua kosakata, ya. Nah, kalau sudah tahu mubtada khabar baru diterjemahkan. Laki-laki ini atau ini laki-laki sama aja adalah seorang pedagang. Ya, pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Tinggal mengikuti kaidah. Nah, itu kaidah mubtada khabar. Nah, sekarang dengan kaidah yang tambahan. Mubtada khabar juga tapi ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Di baris yang kedua, Ummahat bisa lihat ismut tajiri. Mahmudun. Ya, Mahmudun. Mana mubtadanya, mana khabarnya Ummahat? Mubtadanya ismu. Mubtada. Ismu. Mubtadanya yang mana? Anda gariskan ya. Ismu tajir. Ismut tajir adalah mubtadanya. Mubtada. Nah, singkat jadi mim ya mubtadanya. Khabarnya yang mana? Mahmudun. Mahmudun. Ya, Mahmudun. Ya. Di dalam mubtada ada yang namanya susunan apa ini? Mudhof. Mudhaf. Mudhafun ilaih. Ya, mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Ini sudah jelas ya. Kalimat kepemilikan di dalam mubtada. Ya. Apakah kalimat kepemilikan itu bentuknya harus mudhaf wa mudhafun ilaih? Tidak. Kita lihat di baris ketiga di halaman 42 ya. Ada kalimat seperti ini. Hadzal baitu hadzal baitu litajiri. Ya. Hadzal baitu litajiri. Ya. Baik. Apa artinya Ummahat? Rumah ini milik pedagang. Rumah ini milik pedagang. Nah, ini menambah wawasan kita, ada tambahan li. Ya, ada tambahan li. Ya. Li itu menunjukkan bahwa artinya adalah untuk atau milik. Ya. Bisa untuk, bisa milik. Ya. Dan li itu bagian dari huruf jar. Bagian dari huruf jar. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Baik. Hal min sualin, ada yang ditanyakan Ummahat. Jadi hadzal baitu mubtada. Khabarnya adalah apa? Litajiri. Litajiri. Ya. Naam. Baik. Kita coba ya Ummahat. Dan sebentar. Coba Ummahat kita mulai dari ad-darsus tsamin. Pelajaran yang ke-8. Ya. Pelajaran yang ke-8. Silakan bisa dibaca
bersama-sama dari baris yang pertama. Kita langsung latihan. Wahid, isnan, talata. Hada Rojulu tajirun Wadhalika rajulu tabibun. Tabibun. Artinya, laki-laki ini Laki-laki ini adalah seorang pedagang dan dan laki-laki laki-laki itu itu seorang tabib. dokter. seorang apa? Tabib? Tabib dokter. Dokter. Sahih. Ya, artinya seorang dokter. Tabib. Ya, alhamdulillah. Dan ingatlah ummahat yang harus diperhatikan ya, bahwa mana mubtada, mana khabar. Dzalika rajulu mubtada khabar. Dzalika rajulu Mubtada Tabibun Tabibun khabar. khabar. Ya, sahih. Hadza rajulu mubtada ya, dan tabibun khabar ya. Sahih ya. Baik, kita coba kepada baris yang kedua. Dibaca sama-sama. Wahid, isnan, salasa. Ismut tajiri Mahmudun Muttabibi Sa'idun. Iya. Wasmut tabibi ya. Ismut tajiri Mahmudun, wasmut tabibi ya Sa'idun. Artinya, nama pedagang itu Mahmud dan nama dokter itu Sa'id. nama dokter itu Sa'id. Ya. Baik. Baik, ini yang harus diperhatikan tentang yang namanya ismut tajri, mudhaf wa mudhafun ilaih, mubtada, mahmudun, khabar ya, sesuai yang ada di buku, di papan tulis ya. Nah, berikutnya baris ketiga. Wahid, isnan, salasa. Hadza Baitul tajiri Wadhalika baitul Lit-tabibi. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Nah, ya. Jadi sesuai dengan kaidah, kalau mau berbentuk mudhaf wa mudhafun ilaih, maka kalimatnya seperti ini. Hadza baitut tajiri. Nah, ya. Tapi kalau mau bentuknya mubtada khobar yang ada li-nya, jadi hadzal baitu, baitunnya jadi menggunakan alif lam. Beda ya? Atas bawah beda tuh bentuknya. Artinya sama nggak? Sama, maknanya sama. Cuman yang berbeda apanya? Susunannya yang berbeda. Kalau yang atas mubtadanya hadzal baitu, khobarnya litajiri. Kalau yang bawah mubtadanya hadza, khobarnya baitut tajiri. Ya. Pahim tunan insyaallah? Insyaallah ya. Coba ya ana beri contoh kepada ummahat. Misalkan ummahat mau buat kalimat begini. Ini rumahnya, jangan rumah, ganti ya. Ini mobil, ya, mobilnya Said. Apa bahasa Arab? Ini mobilnya Said. Hadza Kok ada? Mobil. Saya. Mobil apa bahasa Arab? Mobil itu mudzakkar muannas. Sayyar, hadhihi sayyaratu siapa? Sa'id.
Din, Sa'idin. Nah, Sa'idin. begitu ya tulisannya. Nah, ya. Tapi kalau dibuat kalimat ada li-nya, menjadi apa Ummahat? Ini mobilnya Sa'id juga. Hadhihi 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 sayaratul tulit saya lisa'id. itu li Sa'idin. Li sayyaratu Sa'idi. li Li Sa'idi. Sa'idin dong, Oh tetap iya, kan nggak ada pakai alif lam. iya. Ya, li Sa'idin. Beda ya, atas bawah susunannya tapi kalimat artinya sama. Ya, jadi Ummahat kalau buat kalimat cerita bebas mau yang mana. Ya, hadhihi sayyaratu li Sa'idin atau hadhihi sayyaratu Sa'idin. Sama, cuman beda susunan. Ya, fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. 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 Ya. Baik, kita lanjutkan Ummahat ya. Pada baris keempat. Silakan dibaca sama-sama. Wahid isnan salasa. Baitu Baitu tajiri amamal masjidi wa baitu tabibi khalfal madrasati. Khalfal madrasati ya. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Sahih ya. Ya. Artinya dulu lah. Apa artinya? Rumah rumahnya pedagang di depan masjid dan rumahnya dokter di belakang sekolah. Di belakang sekolah. Ya. Di belakang sekolah. Kedengaran di belakang sekolah aja. Iya. Baitut tajiri amamal masjid. Rumah pedagang di depan masjid. Dan rumah dokter di belakang sekolah. Madrasah. Nah, perhatikan pada kata amama dan holfa. Nah, amama dan holfa bukan bagian dari huruf jar, tapi dia adalah saudaranya atau temannya huruf jar. Namanya, nama jenisnya, jenis kosakatanya namanya adalah adzarfu atau zorof. Ya. Adzarfu atau zorof kita bilangnya. Ya. Kalau ditanya zorof apa sih? Ya, untuk saat ini kita artikan temannya huruf jar, ya. Dan kalau sudah temannya, namanya juga teman ya, satu tim, misalkan satu sekufu gitu ya, maka dia mengkasrohkan harokat akhir sama dengan huruf jar. Coba Ummahat lihat amama, setelah amama al-masjid harokat akhirnya apa? Kasroh. Amamal masjidi. Ya. Baitut tabibi khalfa, setelah khalfa apa? Madrasati. Harokatnya kasroh. Jadi di depan dan di belakang ya dia adalah zorof, temannya huruf jar. Ada berapa temannya huruf jar? Lebih banyak. Ya, lebih banyak. Contoh-contohnya misalkan Ummahat tahu ya namanya sholat ba'diyah. Nah, ya ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah. Nah, ba'diyah dari kata ba'da. Ba'da artinya setelah. Qobliyah, qobla. Artinya sebelum. Nah, apa tuh? Setelah ba'da harokatnya kasroh. Contoh misalkan ba'da sholati zuhri. Ba'da zuhri. Qoblal asri. Ya. Ba'da ba'dal isya. I. Harokatnya ba'da subhi. Harokatnya kasrah semua tuh. Karena dzorof. Ya.
Fahimtunna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insya Allah. Iya, insyaallah. Ya, baik. Kita lanjutkan 3 lagi, sedikit lagi. Pertanyaan ya, ada baris berikutnya, baris kelima. Silakan dibaca sama-sama. Wahid ifnan salasa. Liman hadhihi sayyaratu liman tilka. Artinya, Tilka Silih. Milik siapa? Mobil Iya. ini milik punya mobil ini Dan- punya siapa dan mobil yang di sana. Mobil itu mobil milik siapa? itu milik siapa? ya, oke. Bingung ya, banyak banget ya Mobil itu terjemahannya. milik siapa? Mobil itu punya siapa? Iya, Mobil itu siapa dan itu iya, bahasa kita ya begini Ummahat. Pertanyaan dulu, milik siapa mobil ini dan milik siapa yang itu? gitu. Bingung. Iya, jangan pusing-pusing ya. Dicerna dulu ya di dalam hati ya. Kalau cocok ya diungkapkan dengan lisan ya. Kalau sudah sesuai kalimatnya. Milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu. Kenapa nggak ditambahin sayarah lagi ya sudah. Orang sudah tahu ini Siap. itu mobil, perbandingannya harus yang itu mobil juga. Kan nggak mungkin mobil milik siapa mobil ini dan milik siapa sepatu itu. Nggak nyambung. Ya, makanya ditujukan kepada mobil tanpa menambahkan kosakata mobil pada kata tilka. Ya, paham tunan insyaallah. Insya Allah. Hadhihi, ayo berikutnya jawabannya apa Mahat? Wahid isnan salasa. Hadhihi Sayyaratu mobil wa tilka tajiri. lidajiri. Ini mobil. Hadhihi sayyaratu litabibi wa tilka litajiri. Artinya, Ini mobil. Ini Mobil ini milik dokter, yang itu milik pedagang. Mobil itu milik pedagang. itu milik pedagang. ini Tajiri. mobil milik dokter. Dokter mah Dokter. S3. Dokter Dia dokter. Ya, dokter ya, jangan sampai lupa. Bibi Ya. ya. Bibi. Iya. D-nya kecil ya, dokter. Iya. Ya. Kalau D-nya besar jadi dokter. Ya. Iya. Mobil ini milik Jadi, dokter. Dan Iya. itu milik pedagang. Tajiri. Ya. Kalimat terakhir. Dibaca sama-sama. Wahid isnan salasa. Hadhihi sayyaratu Yabani wa tilka min Amerika. Ini. Masya Allah. Artinya, Mobil ini dari Mobil Jepang, ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. iya, sahih. Mobil ini dari Jepang dan yang itu dari Amerika. Ya. Bagusan mana Ummahat? Dari Jepang apa dari Amerika? Selera Ustaz. Ada yang bilang Jepang bagus, ada yang bilang Amerika bagus. Oh gitu. Iya, iya, iya. Ya, punya mobil aja sudah alhamdulillah gitu ya. Iya. Ustaz. Masya Allah. Baik. Hal min Ustaz. su'alin. Ya, ada yang Berarti tanya? yang min Amerika, berarti Amerika ya Ustaz, kan ada minnya. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Jadi Amriki dong, gitu ya. Nama-nama negara itu tidak semua harus mengikuti huruf jar. Oh. Mm-mm. Jadi Ada ini yang Amerika. memang dari sananya begitu. Amerika, ya. Ya. Malaysia, min Amerika. Begitu di sana. Inkaltaro, Inkaltaro, betul, Masya Allah. Ya. Wisro, Iya. Wisro, ya. Yang ini ya. Almania, ya, Faransa, gitu ya. Tapi ada juga yang pakai kasrah, ngikutin.
Ya, Ini tadi kasroh. contohnya tadi yaban, minas sini. Nah, Nih. Jepang dari Cina, Sin Cina. Ya, nama negara yang harokatnya menjadi kasroh. Minal Hindi. Nah, ya. Yang tidak mengikuti harokatnya kasroh banyak. Min Jakarta, kota kan sama ya. Min Bandung, Tidak. Tidak. ya kan? Min Depok gitu ya. Depok tidak. Depok. Depok ya Depok. Kalau di Arab kan Dipuk ya, Dibuk gitu ya. Cuman kan itu nama di luar Arab, jadi boleh pakai P, boleh pakai boleh gitu. Karena namanya di luar Arab. Ya, disesuaikan. Jangan dipaksakan gitu ya. Min Depok berarti D itu di. Puk itu buk atau fuk, difuk, difuk. Jadi aneh gitu ya. Jadi disesuaikan. Bandung, kan nggak ada, jadi Bandung, Banduj, susah ya. Jangan dipaksakan. Ya. Paham tunan insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Untuk tugas ya, boleh ya Anda berikan tugas ya Umahat. Baik Ustaz. Ya. Untuk tugas, untuk kita bisa memperkaya kosakata, ya, perkaya kosakata, ya, maka Umahat mencari kalimat di dalam Al-Quran yang ada kata dzarafnya. Nah, kata dzaraf. Apa saja sih dzaraf? Nih, Ana berikan ya, yang ada dalam Al-Quran, nanti Umahat cari. Yang pertama, tadi amama. Amama ada tuh. Dalam Al-Quran ada amama. Cari kata. Ada khalfa. Ada fauqa. Fauqa artinya di atas ya. Ada ba'da. Qobla. Ya, pilihannya itu dulu. Waro'ah juga ada. Berapa Belakang. tuh? 2, 3, 4, 5, 6 ya Pilih Ustaz? salah satu maksudnya. Jangan semuanya. Salah satu. Semangat Cari. banget ya Ibu Pipin ya, Masya Allah. Kan nanyain. Maksudnya lupa banget gitu. Ya, Cari. jadi ada amama, khalfa, fauqa, ba'da, qobla, waro'ah. Ada tuh dalam Al-Quran. Nanti Umahat cari ya, suratnya apa, ayat apa, diterjemahkan. Ya. Khalfa dengan waro'ah sama artinya di belakang. Satu kalimat saja, Ustaz. Satu kalimat saja. Tambahan satu lagi, ada juga tahta. Tahta itu di atas ya Ustaz? Tahta di bawah. Di bawah ya, sorry. Tahta di bawah. Ada tambahan lagi, ma'a. Wah, ma'a nih ada nih, contoh ya. Nggak boleh ditulis nih contohnya. Ya. Dalam ma'a ada dalam Al-Quran. Ya. Di dalam surah Al-Insyirah. Ya. Inna ma'al usri yusra. Lihat aja setelah ma'a apa harokatnya. Al-usri. Ma'al usri. Nggak ada ma'al usru. Ya. Usra nggak ada usra. Usri dulu. Yusra baru. Ya. Harokat pasti kasrah. Di depan. Fauqa. Cari satu aja. Fauqa di atas. Kalau ala, Ustaz, ala. Kalau ala di atas tapi huruf jar. Kalau fauqa itu ada di dalam dzaraf. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua pada kata letak. Kalau fauqa dia di atas tapi menempel.
Tahta. Afwan, di atas tapi tidak menempel ya maksudnya. Sedih dengan Ustaz. Di atas Ya. menempel. Contoh misalkan Al-kitabu alal maktabi, apa artinya Ummahat? Buku alal Di atas maktabi, di atas Oh, di meja. atas meja. meja. Ya, Ummahat taruh kan di atas meja tuh, ya kan? Nah, Nah, tapi kalau misalkan ada lampu di atas meja, ya pas kebetulan lampunya kan di plafon gitu ya, di atas. Nah, ada Gantung gitu, meja Ustaz. di bawah, ya menggantung, tidak menempel dengan barangnya. Nah, itu menggunakan kata fauqa. Al-misbahu fauqal maktabi. Lampu di atas meja. Nah, berarti dia ngambang, dia ada di atas, dia menempel. Gitu ya. Beda ya kalimatnya. Masa katanya beda. Ya, Masya Allah. Ya, fauqa. Ya. Nah, insya Allah. insyaallah Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Ya, Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Ustaz. Insya Allah maafi soal ya. Kita Insyaallah. sedikit-sedikit insya Allah bisa bermanfaat. Ummahat nanti bisa cari ya. Baik. Tidak ada yang ditanyakan? Insya Allah. Kalau Ustaz. Insya Allah. Baik. Jika tidak ada, kita akan akhiri Ummahat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya untuk kelas A ini Iqamah dalam menuntut ilmu bahasa Arab ya, dan bisa mengamalkan apa yang ada di dalam bahasa Arab ke dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada sore hari ini. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.